wabarakatuh. Selamat siang Ibu Mary. Senang bisa bertemu lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Cici. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang di hari ini Ibu Cici. Bu Cici ada beberapa hal nih yang ingin saya diskusikan terkait kesulitan belajar siswa di kelas Bu Cici. Apakah Ibu Cici ada waktu? Sama-sama, senang bisa berbincang dengan Ibu. Jadi hari ini kita fokus untuk membahas kesulitan belajar siswa. Apa yang sedang Ibu hadapi dan ingin dibicarakan lebih lanjut. Jadi begini ya Bu ya, saya itu ada beberapa anak yang sering teriak-teriak nih Bu di kelas, terutama saat pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini Bu sangat mengganggu nih Bu dalam fokus belajar siswa-siswa yang lain. Itu gimana Ibu ya? Saya mengerti itu pasti bisa mengganggu suasana belajar ya Bu. Apakah Ibu sudah mencoba beberapa cara untuk mengatasi masalah ini? Sudah sih Bu, saya sudah berusaha nih untuk menegur mereka, sudah itu untuk menasihati mereka beberapa kali, tetapi tampaknya mereka masih deh Bu melakukannya, nggak ada perubahan kayaknya Bu. Begitu ya. Apa yang biasanya terjadi sebelum mereka mulai berteriak-teriak gitu Bu? Apakah ada pemicunya atau bagaimana? Ya, mereka itu Bu ya, seringkali mereka itu melakukannya saat mereka merasa bosan di kelas, merasa ngantuk, capek, atau ketika mereka itu mungkin Bu ya ingin menarik perhatian. Kayak itu Bu, kalau kata kita itu seperti MPO, minta perhatian orang. Kayak itu nah Bu. Jadi saya bingung nih Bu. Bagaimana jika kita mencari cara untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik bagi mereka Bu? Apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin kayak gini Bu ya, mungkin yang bisa saya lakukan itu saya bisa menambahkan lebih banyak aktivitas interaktif atau sejenis aktivitas mereka yang lebih berkreativitas lagi Bu ya, agar mereka itu lebih terlibat dalam pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Gitu. Itu ide yang bagus Bu, bagus sekali. Selain itu mungkin Ibu juga bisa menetapkan aturan kelas yang jelas tentang perilaku saat pembelajaran berlangsung dan bagaimana konsekuensinya. Oh begitu ya Bu ya. Oh ya Bu, saya setuju juga dengan saran Ibu. Saya juga nanti akan menjelaskan kepada mereka pentingnya menjaga ketenangan selama pembelajaran. Jadi sehingga suasana belajar kita merasa jadi aman dan nyaman. Seperti itu ya Bu ya. Ya benar sekali Bu. Kira-kira apa langkah konkret yang ingin Ibu ambil minggu ini untuk menangani masalah ini Bu? Mungkin Bu ya, langkah-langkah awal yang akan saya ambil yaitu mungkin pertama itu saya akan mengatur sesi pendek dulu Bu ya untuk menjelaskan aturan di kelas mungkin Bu, kemudian dan mendiskusikan cara-cara agar kelas bisa lebih. Selain itu mungkin nanti saya memasukkan aktivitas kelompok yang lebih banyak kali Bu ya, agar suasana di kelas itu lebih kondusif seperti itu. Oke, begitu juga bagus sekali Bu Mary. Pastikan untuk melibatkan semua siswa yang di dalam kelas berdiskusi agar mereka merasa memiliki tanggung jawab. Saya ingin mendengar bagaimana hasilnya minggu depan ya Bu. Oh ya Bu, siap Bu. Terima kasih ya Bu Cici ya atas kesempatan hari ini. Sangat membantu sekali dalam saya untuk menemukan solusi-solusi yang akan saya hadapi nantinya. Insya Allah nanti minggu depan akan segera saya lakukan laporannya kepada Ibu. Oke, baik, sama-sama Bu Mary. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan semoga sukses ya Bu ya. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu. Saya mau berdiskusi dengan Ibu. Apa Ibu ada waktu, Bu? Oh, tentu aja ada. Bagaimana, Bu? Mari kita mulai dari tujuan dari sesi kita ini. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mencari solusi tentang permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Memangnya apa masalah yang dihadapi oleh Ibu Cici? Jadi begini, Bu, saya kan mengajar mata pelajaran seni budaya. Di mata pelajaran saya itu banyak kegiatan praktek, misalnya bermain musik, menari, dan sebagainya. Siswa saya itu lebih antusias dan tertarik ketika belajar prakteknya, Bu, daripada belajar teorinya. Oh, baiklah. Jadi, Ibu ingin mencari cara untuk meningkatkan motivasi siswa di kelas pada pembelajaran seni budaya, yaitu khususnya untuk teorinya ya, Bu? Iya, begitu, Bu, kira-kira, Bu. Baik, Bu. Sekarang mari kita mencoba memahami situasi Ibu lebih mendalam ya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya, Bu? Saya sudah menanyakan kepada anak-anak, Bu, mengapa mereka kurang antusias dalam pembelajaran teori seni budaya, padahal ketika prakteknya mereka begitu bersemangat gitu, Bu. Lalu, dari pengamatan Ibu, apa penyebabnya? Jadi, Bu, setelah saya menelusuri penyebab permasalahan ini, banyak yang merasa bahwa pembelajaran teori seni budaya itu membosankan, Bu, karena saya banyak menjelaskan dengan metode ceramah dan mereka lebih menyukai pembelajaran praktek langsung daripada mempelajari teorinya. Oh, jadi Ibu banyak menjelaskan dengan metode ceramah untuk teorinya ya, sehingga anak-anak itu kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana, apakah Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari teori pada seni budaya? Mungkin saya bisa merancang ulang metode pembelajaran saya sepertinya ya, Bu, sesuai dengan kebutuhan anak-anak saya. Saya punya beberapa video pembelajaran yang menarik dan mungkin saya bisa menstimulus anak-anak di awal pembelajaran dengan ice breaking supaya mereka semangat belajar teori seni budaya gitu, Bu. Oh iya, bagus seperti Ibu, Bu. Seperti itu, Bu. Nah, sekarang Bu, saya mau tanya, dari skala 1 hingga 10, di mana sekarang Ibu sudah mencapai tujuan Ibu? Saat ini mungkin saya di angka 4, Bu. Saya akan mencoba dan saya akan merencanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan sesuai kebutuhan siswa agar mencapai skala hingga 10, Bu. Oh, jadi di angka 4 ya, pasti ada hambatannya ya. Jadi apa hambatan atau tantangan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan ini, Bu? Masalah utama saya adalah sarana, Bu, karena terkadang infokus yang digunakan itu terbatas, jadi sehingga saya lebih sering menggunakan metode ceramah di kelas. Karena tidak ada infokusnya, video pembelajaran tidak bisa ditampilkan dan aplikasi yang menarik-menarik juga jadi terbatas untuk digunakan. Kemudian siswa juga dilarang untuk menggunakan handphone, sehingga mereka tidak bisa mengakses aplikasi khusus seperti Quizizz dan lain sebagainya, sehingga saya jadinya hanya menggunakan metode ceramah saja di kelas. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi apa, Bu, solusinya menurut Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Mungkin saya bisa menggunakan kelas digital ya, Bu ya, karena di sekolah saya itu kebetulan ada kelas digital. Di kelas digital kan prasarananya sudah lengkap, jadi anak-anak bisa menonton video pembelajaran, kemudian bisa menggunakan Chromebook juga di sekolah untuk mengakses aplikasi Quizizz, Games, dan mencari video-video di YouTube gitu, Bu. Oh, bagus ya, berarti sekolah Ibu sudah ada kelas digital. Nah, sekarang Bu, kita beralih ke rencana ya. Selanjutnya Bu, bagaimana rencana Ibu dalam mencapai tujuan itu? Oke, jadi sebenarnya saya cukup inovatif dalam mencari cara mengajar, Bu. Saya suka bereksperimen dengan cara-cara yang baru. Saya suka menggunakan media interaktif, kemudian saya juga suka menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz,
Kahoot, word wall, dan lain sebagainya, Bu. Nah, begitu bagus sekali, Bu. Kemampuan Ibu itu bisa sekali digunakan untuk pembelajaran yang menyenangkan berbasis IT. Apakah sudah ada gambaran media interaktif yang akan Ibu gunakan untuk kegiatan tersebut? Mungkin saya bisa memanfaatkan lebih banyak alat bantu seperti bermacam ragam video pembelajaran yang menarik ya, Bu ya. Atau saya bisa membuat tes formatif atau kuis dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang menyenangkan seperti bermain game dengan kuisis tersebut. Jadi siswa saya bisa lebih aktif dan lebih terlibat dalam pembelajaran, dan juga pembelajaran saya nanti akan menjadi lebih menyenangkan, Bu. Oh iya, Bu, betul sekali, Bu. Itu adalah rencana yang sangat baik. Kira-kira, Bu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana yang telah Ibu rencanakan tadi? Dalam perencanaan ini yang bisa membantu saya untuk menyusunnya dan melaksanakannya yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga saya akan mengkomunikasikan hal ini dengan wali murid, Bu, dan juga dengan siswa-siswa saya di kelas. Oh ya, sebelumnya, apakah ada prioritas yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu? Prioritas saya yaitu mempersiapkan materi yang lebih interaktif dan memulai dengan topik yang sedang hangat sekarang, Bu. Misalnya perkembangan kesenian modern di tengah seni tradisional. Jadi saya akan mulai memperkenalkan macam-macam seni tradisional yang ada di daerah setempatnya terlebih dahulu, Bu. Oh, baik, Bu. Apa strategi untuk melakukan hal itu? Saya akan membuat konsep, teori disertai dengan contoh, Bu. Jadi saya akan menambahkan game interaktif dan mengadakan diskusi di kelas untuk memperkuat pengetahuan konsepnya. Jadi anak-anak bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Oke, baik, Bu. Nah, sekarang bagaimana jangka waktu pelaksanaannya, Bu? Insya Allah saya akan memulai rencana ini minggu depan, Bu, dengan topik yang baru dan akan mengevaluasi hasilnya dalam 3 minggu, Bu. Wah, bagus sekali ya, Bu. Apa ukuran keberhasilannya, Bu, dari kegiatan rencana Ibu tadi? Ukuran keberhasilannya, saya bisa melihat siswa lebih aktif, lebih banyak bertanya, berpartisipasi dalam diskusi gitu, Bu. Saya juga nanti akan meminta umpan balik kepada mereka tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Wah, bagus sekali ya, Bu. Sekarang pastinya kita punya komitmen, Bu, ya, untuk melakukan hal itu. Jadi apa komitmen yang Ibu harapkan dari rencana aksi Ibu ini? Saya berkomitmen untuk segera memulai rencana ini minggu depan, Bu, dan saya akan mempersiapkan materinya dan mencoba pendekatan yang baru ini dengan fokus saya keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan pembelajaran itu menyenangkan, gitu, Bu. Oh iya, Bu. Jadi siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu nanti? Saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru, Bu, untuk memberikan ide atau feedback. Mereka akan bisa membantu saya dalam memantau progres siswa dan memberikan saran tambahan tentang pembelajaran yang saya lakukan. Wah, ini ya, Bu, terakhir kita bahas bagaimana, Bu, tindak lanjut dari coaching ini, Bu. Saya akan mulai menjalankan rencana ini secepatnya, Bu, dan dalam 3 minggu ke depan kita bisa melakukan sesi tindak lanjut untuk melihat apakah ada perubahan dalam antusias siswa mempelajari pembelajaran seni budaya khususnya di teorinya, Bu. Saya juga akan mencatat hal-hal yang berhasil dan apa-apa saja yang perlu diperbaiki, Bu. Wah, ya, itu baik sekali ya, Ibu Cici. Saya menanti kabar baik dari Ibu. Semoga Ibu sukses dan berhasil, dan kita dapat bertemu lagi untuk membahaskan hasilnya yang memberikan pengaruh positif untuk kelas Ibu. Oke, baik, terima kasih, Bu. Saya akan segera mempersiapkan semuanya. Terima kasih atas waktu Ibu. Saya menemukan ide-ide dan solusi dari permasalahan saya. Semoga apa yang sudah saya rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya, Bu, ya. Iya, Ibu Cici, sama-sama. Saya juga terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.